Selanjutnya, ya ini yang akan saya mau presentasikan di hadapan Bapak Ibu. Adapun tujuan saya untuk melaksanakan kegiatan ini Bapak Ibu adalah bagaimana supaya setelah selesai kegiatan ini kita bersama-sama bisa mempraktekkan atau menerapkannya di kelas kita masing-masing. Jadi ini tujuan saya memang kenapa katanya kita mendiseminasikan ini supaya kita semua guru bisa melaksanakannya di kelas kita masing-masing. Ya, jadi ini ada beberapa poin. Yang pertama ini perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini Bapak Ibu beberapa poin yang akan sebentar saya bawakan. Selanjutnya, ya ini Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Jadi sekarang itu kita memasuki kurikulum Merdeka Belajar Bapak Ibu. Tapi yang saya bawakan dulu ini bagaimana saya di PGP. Saya menggambarkan dulu kepada Bapak Ibu bagaimana saya melaksanakan pelatihan guru penggerak dengan Merdeka Belajar. Dan ini ada mulai dari diri bagaimana saya sebagai CGP bisa merancang sistem rancangan di sekolah untuk menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi pribadi dulu Bapak Ibu yang saya perbaiki, baru mungkin bisa diaplikasikan ke anak-anak dan teman sejawat. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Ya, jadi di setiap pembelajaran saya di PGP Bapak Ibu ada namanya eksplorasi konsep, tindakan mencari atau melakukan penjelajahan untuk menemukan sesuatu. Jadi saya eksplor, saya punya diri, apa kira-kira yang bisa saya tampilkan, apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk menciptakan budaya positif dalam pembelajaran saya di PGP. Ya, selanjutnya Bapak Ibu ada ruang kolaborasi. Kita berdiskusi. Seperti saat sekarang ini sebenarnya ruang kolaborasi namanya nih Bapak Ibu. Secara langsung ya, kalau saya di PGP kolaborasi itu dengan melakukan Vikon dengan beberapa calon guru penggerak angkatan ke-8 di Kabupaten Bulukumba. Terus demonstrasi kontekstual. Ya, yang dikatakan Bapak Ibu demonstrasi kontekstual itu ada praktiknya, ada kegiatannya yang konteks, yang nyata. Itu yang dikatakan dengan kontekstual, bukan bahwa kita berpikir secara abstrak. Selanjutnya elaborasi, ya pemahamannya secara lebih mendalam mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Ya, jadi kita mendalami lebih dalam lagi budaya positif itu yang seperti apa. Terus selanjutnya koneksi. Ya, ini mengaitkan Bapak Ibu bagaimana mungkin bisa saya mengikuti kegiatan ini, saya harus mengaitkan materi-materi yang pernah saya ikuti sebelumnya dengan materi yang mungkin saat ini atau dibahas saat sekarang. Terus selanjutnya aksi nyata. Jadi ini Bapak Ibu, bahwa aksi nyata ini kita menyampaikan seperti saat sekarang ini yang saya lakukan. Inilah sebuah kegiatan aksi nyata saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Kenapa disampaikan? Itu tadi tujuannya Bapak Ibu, supaya wali kelas atau guru mata pelajaran bisa melakukan kesepakatan keyakinan kelas dengan siswanya masing-masing. Karena penting dulu itu Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas sebelum kita mengadakan pembelajaran. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ya ini perubahan paradigma kegiatan kepelantangan. Ya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita memang perlu memberikan pemahaman kepada siswa untuk sedikit
memberikan pengertian kepada siswa, yaitu dengan mengontrol mungkin sikapnya. Ya bisa anak-anak jangan seperti ini, tolong anak-anak kalau bisa setiap hari datang tepat waktu. Itu termasuk kontrol sebenarnya Bapak Ibu. Terus ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya kadang-kadang kalau kita dikritik, biasa kita ada kontrol diri Bapak Ibu ya. Misalnya Bu Ani jangan selalu terlambat. Nah, biasa Mali ya. Bu Ani nanti selalu ditegur. Ya, itu namanya kontrol Bapak Ibu ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi setiap yang positif itu Bapak Ibu pasti ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Yaitu Bapak Ibu. Selanjutnya ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya Bapak Ibu memiliki kontrol? Jadi siapa yang bisa mengontrol kita sebenarnya? Ini intinya. Jadi yang pertama, stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak semua pandangan kita sama Bapak Ibu. Ya, misalnya kalau kita mungkin berpandangan sama, misalnya anggaplah kayak datang tepat waktu ya. Ya, anggaplah kita datang tepat waktu. Mungkin itu selalu anu terlambat apa begitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu apa mungkin masalahnya. Jadi kita jangan menutup mata bahwa dalam artian mengukur baju di badan sendiri. Tidak bisa, mungkin saja teman, mungkin karena faktor jarak, mungkin karena ada sesuatu dan lain hal. Sekali-sekali tapi mungkin bisa berubah Bapak Ibu ya. Ya, bukan berarti kita membenarkan selalu terlambat ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya Bapak Ibu, ini penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita jangan langsung memarahi siswa kita ya. Ya itu sudah berangkat loh. Ya terima kasih atas ya ini sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan yang terpenting saya mohon maaf karena menyita waktunya Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bapak Ibu, salam guru hebat, guru semangat Indonesia maju. Nah Bapak Ibu, kalau bisa saya minta waktunya kita yel-yel guru penggerak ya. Ya bisa berdiri Bapak Ibu? Bisa. Ya silakan. Coba anakku juga. Ya. Jadi misalnya kalau saya mengatakan bergerak, yes. Bergerak, yes, yes, yes. Menggerakkan 2 kali, menggerakkan 3 kali, yes, yes, yes. Oke. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Apa ya? Ya, saya ulangi. Bergerak, yes. Tergerak, yes, yes. Menggerakkan, yes, yes, yes. Oke. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, semangat aku bisa ya? Ya, lebih semangat lagi Bapak Ibu. Saya mulai. Tergerak, yes. Bergerak, yes, yes. Menggerakkan, yes, yes, yes. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk seluruh guru kita di SMP Negeri 21 Bulukumba. Itulah Bapak Ibu presentasi saya. Atau presentasi saya. Ya Bapak Ibu, semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat. Untuk sesi selanjutnya saya meminta tanggapan, arahan, saran ataupun pertanyaan demi perbaikan tugas saya hari ini. Siapa Bu? Ya silakan bisa naik untuk tampil juga. Ya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Luar biasa pemahaman Ibu pemateri tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut, saya punya satu pertanyaan buat Ibu. Kira-kira kiat-kiat apa yang harus kita lakukan di sekolah kita ini agar budaya positif itu dapat dilaksanakan secara berkesinambungan? Karena saya sudah melakukan beberapa bulan yang lalu penerapan budaya positif itu adalah 5S di sekolah, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Tapi itu hanya berjalan beberapa bulan saja. Mungkin dalam program guru penggerak ini ada kiat-kiat yang bisa Ibu beritahu kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur Asisa SPDGR yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Ya, benar sekali Bapak Ibu bahwa memang kegiatan budaya positif anggaplah saja kayak 5S Bapak Ibu yang selesai berjalan begitu saja langsung kayak gulung tikar, seperti perusahaan bangkrut. Ya, jadi kalau menurut saya Bapak Ibu, kiatnya supaya itu berjalan terus, kita harus kerjasama dulu. Berkolaborasi, jangan yang berpenggerak saja, tetapi mulai dan semua stakeholder sekolah harus bekerja sama untuk melaksanakan budaya positif itu. Misalnya mulai kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa itu sendiri, itu yang harus ada kerjasama yang baik. Terus yang kedua, cara yang kedua atau kiat yang kedua, harus ada jadwal. Kita akan nanti Ibu bersama-sama menjadwalkan siapa guru yang bertugas hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, supaya ini berkelanjutan. Jangan selesai pendidikan bergerak habis juga. Ya ini nanti insya Allah karena kita di sini sudah banyak guru penggerak, kita akan bersama-sama dengan teman-teman sejawat semua. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu untuk menerapkan itu. Dan mudah-mudahan selanjutnya di angkatan 10 ada teman kita lagi yang bisa lolos. Pak Devi, sudah bisa daftar? Oh belum cukup. Wani juga belum ya. Tolong Bapak Ibu yang sudah memenuhi persyaratan bisa daftar supaya kita memiliki persepsi yang sama Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu ya dipaham. Jadi sekali lagi saya berharap kepada Bapak Ibu. Saya berdiri di sini Bapak Ibu bukan saya mengajari, mohon maaf. Tetapi memang guru penggerak itu harus diajarkan berbagi. Jadi saya bukan mengajari tapi berbagi. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu ya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.